Fakultas Stikes Health Education, senang sekali saya Puput Adelia bisa hadir menjumpai Anda di channel ini untuk mengantarkan informasi kiprah pahlawan pencetak SDM profesional bidang kesehatan di tanah Papua dan Stikes persiapkan perawat profesional berkarya di luar negeri serta mengenal kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Prodi Keperawatan Stikes Papua Sorong. Pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Papua Sorong, Dr. Martin Sagrim SKM MKes, menyatakan puas melihat perjalanan Stikes yang didirikan sudah berkontribusi membantu menyadarkan masyarakat kecil dan terpencil tentang arti hidup sehat yang awalnya membuat miris dirinya karena tidak tersentuh layanan kesehatan akibat minimnya sarana prasarana kesehatan masyarakat. Pernyataan puas pendiri Stikes Papua Sorong, Dr. Martin Sagrim SKM MKes, disampaikan menanggapi alasan dirinya mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan setelah bersama tim penanganan 14 titik terisolir menyaksikan sendiri begitu sulitnya masyarakat menerima layanan kesehatan akibat keterbatasan sarana prasarana layanan yang dibutuhkan. Ditemui selesai menyudisium 91 sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, sarjana farmasi, profesi nurse, dan D3 teknologi laboratorium medis 28 Februari di Auditorium Stikes Jalan Kanal Victory, alumni S3 Unhas ini menyatakan memilih mendirikan perguruan tinggi karena menganggap hanya dengan pendidikan, keinginan membantu masyarakat kecil dan terpencil bisa terpenuhi. Bagaimana hadir institusi kampus Stikes Papua Sorong itu satu saja karena saya sangat melihat dengan nyata bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan sangat tinggi bagi masyarakat yang terisolir. Yang saya pilih kenapa di masyarakat karena untuk mencapai sesuatu itu hanya lewat pendidikan. Orang mau bilang dunia kerja, tapi lewat pendidikan, tanpa ada pendidikan. Dan pendidikan yang bisa menjangkau semua, baik yang bisa ada di masyarakat, lakukan pendidikan kepada masyarakat, mengajar anak-anak SD, SMP, dia bisa lewat pendidikan. Dan itu terbukti bahwa saya pun alumni, anak-anak alumni, banyak yang mereka berdiri sebagai tenaga kesehatan, juga sebagai tenaga guru di daerah-daerah yang tidak kalah tenaga. Bapak sudah melihat dari saya itu sangat terpenuhi dan sudah itu terwujud. Karena apa? Dengan adanya kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terisolir, terpencil dan terabaikan, dengan adanya pemekaran kabupaten, pemekaran distrik, dan pemekaran kampus, tenaga kesehatan ada di dalam dan di dalamnya itu ada lulusan dari alumni Stikes. Dan itulah makanya saya sangat puas dan bangga. Lebih dari itu, alumni Stikes Papua Sorong mereka sangat mencintai mereka sebagai dosen dan mereka sekarang ada di pendidikan S2 sampai kepada pendidikan S3 dokter. Itu semua alumni dari Stikes. Wujud dari suatu cita-cita besar yang saya impikan di tahun 2002. Sikap berani mengambil resiko membuka perguruan tinggi dengan modal awal 3 juta rupiah hingga telah mewisuda ribuan sarjana untuk ikut berandil membantu pemerintah melayani masyarakat adalah sikap kepahlawanan yang dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Presiden Soekarno pernah menyatakan, hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan berdiri dengan tegak. Suasana yudisium sontak menjadi haru ketika pembawa acara Victor Asierem melantunkan lagu Rumah Kita
yang seakan membangkitkan kembali kenangan bagi pendiri Stikes yang pada saat hari itu juga merayakan hari ulang tahunnya, sehingga sempat meneteskan air mata haru mengenang perjalanan Stikes yang sulit dipercaya bagi mereka yang mengetahui dari awal perjalanan pembukaan Sekolah Tinggi Kesehatan Stikes Papua Sorong. Sahur dan berbuka merupakan ibadah spiritual yang berimplikasi pada kehidupan sosial dan kesehatan. Sarjana perawat Stikes Papua Sorong telah dipersiapkan untuk berkarir di luar negeri dengan disertifikasi dan dilatih menangani kegawat daruratan trauma gangguan kardiovaskular. Sekretaris Prodi Keperawatan Stikes Ners Fatima SKEP MKEP membenarkan Prodi Keperawatan Stikes konsen menyiapkan modul ajar menterampilkan mahasiswa berpikir kritis dan praktis sesuai tuntutan kerja karena tidak ingin kalah bersaing. Tanggung jawab Stikes menyiapkan sumber daya unggul di bidang kesehatan jadi perhatian utama karena kebutuhan tenaga asuhan keperawatan tidak hanya dibutuhkan di dalam tetapi juga di luar negeri. Jadi kalau untuk misalnya mereka ingin kerja di luar negeri bukan hal yang mustahil bagi mereka ya, karena mereka sudah mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi. Kemudian salah satu yang kami berikan juga di Stikes Papua ini untuk meningkatkan kita punya kualitas alumni adalah dengan memberikan pelatihan BTCLS. Jadi BTCLS atau Basic Trauma Cardiac Life Support adalah suatu program atau pelatihan yang disediakan oleh program profesional untuk memperkuat kita punya alumni sehingga alumni kita memiliki daya saing ataupun daya jual di dalam bidang kesehatan ya. Jadi sebagai dasar karena kami juga membaca peluang-peluang kerja yang ada di sekitaran bahwa ketika mereka ingin mendaftar ke tempat biasanya sertifikat pelatihan BTCLS itu sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu kami berupaya supaya kita punya alumni mengikuti pelatihan itu sehingga kita punya alumni dari Stikes Papua siap untuk kerja. Elda Rosalinda Manggablo yang ikut di yudisium mengaku telah ditempa dengan asuhan keperawatan untuk ikut berandil membantu pemerintah dan masyarakat. Baik, selama menempuh pendidikan di Stikes Papua Kota Sorong, itu banyak sekali hal yang didapatkan. Salah satunya itu tentang fungsi perawat. Di antaranya yaitu yang pertama menjadi pemberi asuhan keperawatan. Jadi tugas perawat yaitu memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Jadi pasien datang ke fasilitas terdekat, kemudian perawat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien tersebut. Kemudian yang kedua, perawat juga menjadi pendidik yaitu memberikan edukasi kepada pasien terkait kondisinya. Jadi perawat itu bukan saja memberikan asuhan keperawatan tetapi juga memberikan edukasi kepada pasien terkait kondisi pasien. Kalau untuk memberikan asuhan keperawatan itu ada syaratnya, bagaimana menyelesaikan sarjana keperawatan, kemudian nurse, kemudian ada kepengurusan sehingga perawat itu berhak memberikan tindakan kepada pasien. Jadi semuanya itu harus dilalui. Kemudian kalau semuanya sudah ditempuh, kalau untuk pekerjaannya, jika belum mendapatkannya, itu bisa menjadi pemberi edukasi bagi tetangga maupun keluarga. Kemudian untuk misalnya ada tindakan-tindakan darurat, itu kita dapat memberikan saran atau bantuan untuk kebawa ke tempat atau fasilitas kesehatan yang terdekat.
dan bermuka merupakan ibadah spiritual yang berimplikasi pada kehidupan sosial dan kesehatan. Prodi Keperawatan Stikes Papa Sorong berkomitmen menjalankan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan modul ajar menterampilkan alumninya berpikir kritis memecahkan masalah dan memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Seperti apa modul ajar untuk mencetak perawat profesional? Saya akan tanyakan ke Sekretaris Prodi Keperawatan Stikes Papa Sorong, Nurse Fatima SKM MKEP yang sudah bersama saya. Ibu Fatima, apa saja kurikulum prodi keperawatan yang bisa menjamin alumni mampu berkompetisi di dunia kerja? Baik, jadi Stikes Papua Sorong berkomitmen menciptakan lulusan sarjana keperawatan yang profesional. Jadi banyak hal yang kami lakukan, terutama yang pertama adalah mengupgrade setiap 5 tahun kami punya kurikulum. Jadi di Stikes Papua ini mulai sejak tahun 2023 kami sudah menggunakan kurikulum IP. Kurikulum IP 2021 yang terbaru. Jadi kami mengupgrade kami punya kurikulum di sejak tahun 2023 dan kami menggunakan 144 SKS yang dimana dalam SKS ini kami membuat mata kuliah penciri sesuai dengan visi kami di program studi keperawatan, yaitu menjadi program studi pendidikan yang unggul secara global, humanis, berbasis kearifan lokal, peka budaya di bidang keperawatan tropis tahun 2029. Jadi untuk mencapai visi itu, kami mengupgrade kami punya kurikulum dengan berbagai penciri dari prodi keperawatan seperti salah satu mata kuliahnya yaitu asuhan keperawatan tropis. Jadi di asuhan keperawatan tropis ini adalah kami mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana memberikan asuhan keperawatan di bidang keperawatan tropis sehingga mahasiswa mampu menghadapi pasien-pasien yang mengalami penyakit-penyakit tropis. Nah, kemudian daripada itu untuk menciptakan kembali sarjana keperawatan yang profesional di keperawatan, kami berupaya untuk memberikan praktikum di setiap mata kuliah. Kita mengajarkan kepada mahasiswa sebagai bekal ketika mahasiswa nanti menjadi perawat. Jadi praktikum baik di lingkungan kampus sendiri maupun di rumah sakit, di puskesmas ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Apakah pengetahuan praktek perawat Stikes sudah juga dipersiapkan di kampus? Setiap mata kuliah itu satu SKS memang dikhususkan untuk praktikum mata kuliah. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang kami berupaya betul-betul sebelum mahasiswa turun ke lapangan itu mereka harus mendapatkan pembekalan dari dosen mata ajarnya sebagai bekal dia ketika nanti berhadapan dengan pasien. Jadi sesuai dengan visi kami yang saya telah sebutkan tadi bahwa jadi salah satu pembeda kami dengan kampus lain adalah pencirinya. Jadi pada saat proses akademik kami sudah memberikan mata kuliah penciri yang bisa menjadi pembeda antara kami punya lulusan dengan lulusan lainnya. Apa yang bisa membedakan kehebatan alumni Stikes dengan alumni perawat di kampus kesehatan lainnya? Saja ketika mereka ingin kerja, selain menjadi alumni sarjana keperawatan, mahasiswa kami harus melanjutkan profesi nurse. Setelah melalui profesi nurse, mereka akan lulus uji kompetensi
mereka akan mengikuti ujian kompetensi, kemudian mereka ketika sudah lulus, maka mereka bisa bersaing dengan alumni-alumni lain baik. Terima kasih Ibu sudah berbagi di Stikes Health Education. Itulah informasi pilihan yang sudah saya antarkan untuk Anda di kesempatan jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.